MSG, yaitu monosodium glutamat atau yang sering disebut micin, adalah penyedap makanan yang sering dipakai di berbagai masakan. Cita rasa gurih yang dihasilkan micin membuat berbagai masakan yang dicampurkan micin menjadi terasa lezat dan nikmat. Namun, di balik cita rasa gurih MSG, banyak dampak negatif buat kesehatan apabila sering mengkonsumsi MSG. Di antaranya adalah menyebabkan obesitas, kanker, dan yang sering kita dengar dari berita dan kabar anonim menyebutkan bahwa micin membuat otak menjadi delmi atau telat mikir dan bodoh. Benarkah paradigma mengkonsumsi micin membuat obesitas, kanker, dan menjadi bodoh? Simak terus videonya untuk mengetahui histori dan fakta MSG. MSG awal mulanya diciptakan oleh Profesor Kikune Ikeda, seorang ahli kimia yang berasal dari Jepang. Berawal dari semangkuk sup yang dicicipinya, Ikeda terheran dengan rasa gurih yang dihasilkan sup tersebut. Ternyata rasa gurih tersebut dihasilkan oleh dashi, yaitu kaldu yang terbuat dari fermentasi rumput laut dan ikan kering. Dashi sering dipakai oleh masyarakat Jepang untuk melezatkan cita rasa makanan tak berdaging. Inilah yang membuat Ikeda ingin menciptakan penyedap makanan yang bernama MSG. Pada tahun 1908, Ikeda mengekstrak rumput laut dengan cara penguapan untuk mengisolasi senyawa dalam rumput laut. Setelah proses penguapan selama berhari-hari, akhirnya Ikeda berhasil mengekstrak rumput laut menjadi senyawa glutamat. Saat dicicipi, Ikeda merasakan rasa yang gurih. Ikeda menyebutnya dengan umami, yaitu gurih dan lezat. Berkat penemuan Ikeda, lidah kita yang biasanya mengenal 4 rasa, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, kini bertambah 1 rasa lagi menjadi 5, yaitu gurih. Berkat keberhasilan Ikeda menciptakan MSG, mulailah pada tahun 1908 Ikeda mendirikan usaha dagang MSG bersama Suborosuke Suzuki yang pada waktu itu merupakan kepala Suzuki Pharmaceutical Company. Berkat kedua orang ini, maka lahirlah bumbu penyedap pertama di dunia yang diberi nama Ajinomoto. Mulailah Ajinomoto diproduksi dan dipasarkan secara massal. Pada tahun 1960, penyedap rasa MSG mulai populer di berbagai negara seperti Jepang, Cina, Taiwan, Korea, Hong Kong, bahkan sampai di Amerika. MSG dikenal sebagai penambah rasa gurih yang membuat masakan menjadi terasa lezat dan nikmat. Namun, kepopuleran MSG ini mendapatkan kritikan negatif di tahun 1968. Melalui tulisannya The New England Journal of Medicine, Dr. Robert Human Kwok mengatakan ia mengalami mati rasa di bagian belakang leher yang menyebar ke lengan dan punggung, lemas, dan jantung berdebar-debar setelah mengkonsumsi makanan di restoran Cina. Setelah ditelisik, Human Kwok beranggapan bahwa MSG yang ada dalam masakan restoran Cina berbahaya bagi kesehatan. Dari sinilah muncul istilah Chinese Restaurant Syndrome. Para penduduk Amerika saat itu beranggapan bahwa MSG tidak baik untuk kesehatan dan dianggap sebagai bahan penyedap masakan kotor dan berbahaya. Setelah itu muncullah penelitian dari John W. Onley dari Washington University yang meneliti MSG dengan cara menyuntikkan MSG di kepala tikus. Efeknya, tikus tersebut menunjukkan gejala kerusakan otak dan berperilaku aneh. Akan tetapi, setelah ditelisik dan diobservasi, penelitian John W. Onley ini dianggap salah dan menyesatkan karena micin yang disuntikkan mencapai puluhan gram yang terlalu banyak jika dikonsumsi. Karena normalnya konsumsi micin hanya dibolehkan 2 gram sehari bagi manusia. Wajar saja si tikus menunjukkan sikap aneh dan mengalami kerusakan otak. Selain itu, mana mungkin manusia mengkonsumsi micin lewat suntikan ke otak? Jadi, aman atau tidak jika kita mengkonsumsi micin? Lalu, benarkah micin membuat kita menjadi bodoh? Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, yakni FDA, mengatakan MSG aman dikonsumsi. Kandungan monosodium glutamat yang terdapat pada MSG juga terdapat pada tubuh manusia.
Selain itu, monosodium glutamat juga terdapat pada beberapa bahan pangan seperti keju, susu, rumput laut, dan tomat. Komposisi MSG juga aman, terbuat dari rumput laut yang difermentasi. Kalau sekarang sih memakai tebu. Jadi kesimpulannya, MSG aman untuk dikonsumsi bagi tubuh kita. Tapi ingat, konsumsi di sini jangan gunakan micin sebagai cemilan dan digado layaknya makanan ringan. Konsumsi maksudnya, kalian bisa menambahkan MSG pada setiap masakan. Yang membuat MSG buruk bagi kesehatan sebenarnya dari makanannya. Kalau makanannya sehat, jika dicampurkan MSG, tidak akan berefek buruk bagi kesehatan kita. Akan tetapi jika MSG dicampurkan ke dalam makanan yang tidak sehat, contohnya adalah gorengan, cilok, cilor, cireng, makanan yang penuh dengan lemak, dan sebagainya, maka MSG akan berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi jangan salahkan MSG-nya ya. Dan anggapan micin membuat otak menjadi bodoh itu tidak benar. Nyatanya, orang Jepang yang dari dulu menambahkan MSG pada setiap masakan, mereka pintar-pintar dan cerdas otaknya sampai sekarang. Jadi penyebab kebodohan bukan karena micin ya. Bisa dari faktor malas belajar, makanan yang kurang bergizi, kurang kerak, dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf.